Selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Dita Prasanti, dosen mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang proyek akhir mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Sepertinya ini topik yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya, karena kita sudah masuk pada minggu menjelang pekan UAS ya. Maka dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sih hal yang harus teman-teman kerjakan, bagaimana proyek akhir yang harus dikerjakan, dan seperti apa. Simak sampai selesai ya. Baik, hal yang berikutnya yang perlu teman-teman ketahui, proyek akhir mata kuliah ini sifatnya individu. Jadi teman-teman tidak akan mengerjakan dalam sebuah tim, tapi memerlukan fokus individu masing-masing ya, dalam jangka waktu 3 minggu dan dikumpulkan tanggal 18 Desember 2023. Seperti apa sih proyek akhirnya? Ya, teman-teman mungkin masih ingat dalam 2 minggu ke belakang teman-teman telah mengikuti kuliah umum dengan dosen tamu yang membahas tentang preventive health communication. Nah, itu menjadi topik utama yang akan teman-teman garap dalam pengerjaan proyek akhir ini. Masih ingat nggak? Apa sih preventive health communication? Bagaimanakah implementasinya? Dan contoh-contoh nyata seperti apa yang bisa dikembangkan? Nah, teman-teman bisa mengingat kembali dalam 2 pekan ke belakang dalam kuliah umum tersebut, apa yang dibahas dan tips apa saja yang diberikan oleh dosen tamu tersebut, dan itu bisa menjadi sebuah insight buat teman-teman ya untuk mengerjakan proyek akhir ini. Ya, yang perlu saya ingatkan, proyek akhir ini dengan tema besar Preventive Health Communication di dalam dan luar UNPAD. Jadi sasaran teman-teman bisa dari dalam UNPAD, bisa juga luar UNPAD, yang dalam artian di sini kami menyediakan opsi, ada 4 pilihan tema besar yang bisa teman-teman ambil. Kira-kira teman-teman tertarik yang mana? Ya, karena tentu masing-masing punya ketertarikan yang berbeda. Teman-teman bisa memilih dari keempat ini salah satu topik yang memang bisa teman-teman garap sebagai proyek akhir. Apa saja topiknya? Simak baik-baik ya. Yang pertama, program menjaga kesehatan fisik bagi mahasiswa. Nah, untuk pilihan topik yang pertama, saya rasa ini banyak banget ya merealisasinya. Teman-teman bisa menggarap berbagai macam contoh program yang ada, apapun itu, aktivitas fisik, dan kaitannya dengan mahasiswa. Mahasiswanya bisa diambil teman-teman dari dalam UNPAD ya, ataupun teman-teman mau mengambil secara global ya. Kesehatan fisiknya seperti apa ya? Tentu beragam juga ya. Ada juga yang dulu beberapa tahun ke belakang pada saat pandemi pernah mengangkat misalnya tentang aktivitas fisik dalam program lari ya, ataukah mungkin aktivitas fisik yang lain yang memang melibatkan di situ programnya tujuannya adalah untuk mahasiswa. Dan kembali lagi, tujuan programnya adalah apa sih? Kembali lagi topik yang pertama, yaitu program menjaga kesehatan fisik bagi mahasiswa. Berikutnya yang kedua, topik yang kedua tentang program menjaga kesehatan mental. Kalau tadi kita sudah melihat kesehatan fisik, yang kedua bagi teman-teman yang tertarik untuk mengangkat topik tentang kesehatan mental bisa mengambil topik yang kedua. Bagaimana program menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Ini juga banyak sekali contohnya. Teman-teman bisa mengangkat berbagai macam contoh yang ada, dan juga bisa melihat kalau misalnya di dalam UNPAD, misalnya saya ambil contoh yang biasa selalu menjadi objek itu, salah satunya adalah sobatmu yang ada di Vkom. Atau teman-teman mengambil dengan konsep lebih tinggi lagi, silahkan. Misalnya di UNPAD-nya sendiri, silahkan ada biro konseling. Atau misalnya mau mengangkat, saya sih punya usulan yang lain tentang program menjaga kesehatan mental. Ya, silahkan dituangkan dan jadikan dalam proyek akhir ini. Nah, jika ketertarikannya belum ada di opsi pertama dan kedua, masih ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Program menjaga kesehatan mental di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, jika teman-teman merasa ada isu kesehatan mental yang dekat di lingkungannya dan itu menarik untuk diangkat, silahkan bisa teman-teman kembangkan ya, dan itu bisa menjadi hal yang juga
berkaitan dengan proyek akhir ini. Kira-kira teman-teman bisa ingat itu, dan itu bagian dari contoh di luar Unpad. Nah, yang terakhir ini di luar kesehatan fisik dan mental ya, yang bisa teman-teman ambil juga, yaitu dalam program pembelajaran daring dan luring, tapi yang menyehatkan fisik dan mental. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa tentu bisa merasakan bagaimanakah ritme dalam pembelajaran daring dan luring. Nah, silakan yang poin keempat bisa teman-teman pilih jika teman-teman tertarik untuk melihat program apa ya yang memang berkaitan dengan pembelajaran daring dan luring, tapi juga tetap menyehatkan fisik dan mental. Ya, jadi dari 4 opsi itu, silakan pilih, silakan tentukan ketertarikannya masing-masing ada di mana. Jika teman-teman sudah memantapkan hati, ya pilihan 1, 2, 3 atau 4, satu saja, maka yang kedua yang harus teman-teman pikirkan adalah bagaimana kontribusimu dalam mewujudkan topik tersebut, dalam mewujudkan proyek tersebut. Apa yang ingin teman-teman berikan, apa yang teman-teman lakukan. Kontribusinya tentu kontribusi yang real ya, yang nyata ya, yang mudah teman-teman bisa lakukan. Kalau fisik misalnya, apa yang bisa teman-teman lakukan? Kalau mental juga sama ya, ataupun misalnya dalam pelajaran dan luring, silakan sesuaikan dengan minatnya dan juga cari dan kembangkan. Berarti poin yang keduanya harus terjawab. Baik, sudah jelas ya teman-teman. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman menentukan topiknya, kemudian melibatkan juga, artinya kontribusinya sudah tahu apa yang bisa saya berikan, yang bisa saya lakukan, maka yang ketiga, untuk melengkapi proyek ini, teman-teman bisa melakukan penelusuran dokumen dalam artian bisa online ataupun dengan media-media lain, misalnya dengan membaca berbagai macam rujukan jurnal nasional atau internasional, atau jika memungkinkan teman-teman punya narasumber yang menarik untuk diwawancara, dan itu sangat mungkin dilakukan, silahkan ya. Dan jangan lupa, jika poin yang ketiga telah dilakukan, maka yang harus teman-teman perhatikan adalah melampirkan bukti dokumentasi sebagai pendukung output. Itu sangat penting ya bagi kami untuk melihat bagaimanakah cara kerja masing-masing, bagaimana teman-teman mengerjakan dan menyelesaikan proyek akhir ini. Oke, nah berikutnya, semua yang telah dikerjakan ini teman-teman tuangkan dalam bentuknya adalah naskah tulisan ya, naskah tulisan dengan kisaran 1.400 sampai 1.600 kata di luar daftar pustaka. Jadi teman-teman tetap melampirkan daftar pustaka, tapi di luar itu jumlahnya dengan batasan 1.400 sampai 1.600 kata. Tidak ada template, teman-teman silahkan kembangkan sendiri dan mengeksplor berbagai macam hal yang memungkinkan dan sesuai dengan pilihan topiknya masing-masing. Selain itu, yang harus teman-teman perhatikan, jangan lupa untuk mengimplementasikan materi-materi yang relevan dengan pilihan topiknya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman mengangkat tentang promosi kesehatan, silahkan masukkan itu. Kalau misalnya mengangkat tentang komunikasi terapeutiknya yang ada kaitannya dengan kesehatan mental, silahkan juga dimasukkan materi itu. Atau mungkin komponen komunikator kesehatan, pesan dalam kesehatan, dan juga berbagai macam rangkaian topik yang lain, silahkan sesuaikan dengan pilihan topiknya. Yang relevan itu materi yang mana dan masukkan di sana, kembangkan dan analisis. Seperti itu. Oke, jadi output dalam tugas akhir atau proyek UAS ini, teman-teman memiliki proyek untuk menyelesaikan atau menyusun atau membuat proyek dalam preventive health communication, dalam aktivitas fisik maupun mental. Pilih satu topiknya dan kembangkan, tuangkan dalam naskah kreatif ya, dengan template bebas dan dengan batasan 1.400 sampai 1.600 kata di luar daftar pustaka. Jika sudah selesai, jangan lupa ada satu hal lagi yang harus teman-teman tambahkan, yaitu refleksi diri. Buatlah refleksi diri sebagai output dalam proyek ini juga tentang apa? Tentang pendapat masing-masing dari proyek akhir yang telah dilakukan dan kemudian kesan serta pesan untuk mata kuliah ini ke depannya. Seperti itu teman-teman. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, jika teman-teman masih punya pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk mengontak kami sebagai dosen pengampu, dan tentunya perhatikan juga relevansi materi serta banyaklah kembali membaca berbagai literatur yang dapat mengembangkan kebutuhan masing-masing untuk mengerjakan proyek ini. Demikian teman-teman penjelasan singkat dari saya untuk
proyek akhir mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, salam komunikasi.